Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Valeski, absen 26, kelas 96. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tambang kerusakan ekosistem. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada hilangnya habitat dan fragmentasi. Aktivitas pertambangan seperti pembukaan lahan dan penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Yang kedua, pengerukan tanah dan pembangunan jalan tambang dapat memecah habitat sehingga mengurangi akses bagi hewan untuk berpindah dan berkembang biak. Yang kedua itu ada pencemaran air dan udara. Limbah pertambangan seperti tiling dan limbah cair mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air, tanah, air permukaan, dan bahkan udara. Debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan, terutama debu dari tiling yang kering, dapat menyebabkan polusi udara dan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Yang ketiga ada kerusakan tanah dan erosi. Pertambangan seringkali menyebabkan erosi tanah dan penurunan kualitas tanah akibat pembukaan lahan dan pengerusakan lapisan atas tanah. Lahan bekas tambang yang tidak direklamasi dengan baik dapat menjadi lahan tandus yang sulit untuk ditanami kembali. Selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum terkait kerusakan ekosistem tambang meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Diubah beberapa kali, terakhir oleh UU 3 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah terkait reklamasi dan pasca tambang. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, reklamasi dan rehabilitas lahan. Proses ini mencakup penanaman kembali vegetasi asli, pengelolaan tanah, dan pemulihan habitat yang terganggu. Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan dan mencegah erosi, serta menciptakan lahan yang produktif dan bermanfaat. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Penerapan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan seperti pemilahan limbah, pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan limbah padat dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengawasan yang ketat terhadap pembuangan limbah juga penting untuk mencegah pencemaran. Yang ketiga ada pemantauan lingkungan. Pemantauan kualitas air, kualitas udara, dan kondisi tanah secara berkala dapat membantu mendeteksi adanya perubahan ekosistem akibat aktivitas tambang. Jika ada indikasi pencemaran atau kerusakan, tindakan preventif atau korektif dapat segera diambil. Slide selanjutnya ada action plan. Yang pertama, reklamasi dan rehabilitasi lahan. Reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang adalah langkah krusial untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terganggu. Ini termasuk penanaman kembali vegetasi asli, pengelolaan tanah yang tepat, dan pemulihan habitat. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mewajibkan reklamasi bagi seluruh perusahaan tambang. Yang kedua itu dengan pengelolaan limbah. Industri pertambangan harus mengelola limbah dengan baik itu limbah padat, cair, maupun gas. Ini termasuk penerapan sisir daur ulang air, pengelolaan limbah kimia, serta pemantauan kualitas udara. Pengelola limbah B3, bahan berbahaya dan beracun juga sangat penting. Yang ketiga ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti teknologi pembersihan, emisi, dan alat berat bertenaga listrik dapat mengurangi dampak negatif. Penggunaan energi terbarukan seperti solar panel juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Terima kasih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.